mendapatkan asupan yang cukup. Akibatnya, anak yang dilahirkan berat badannya di bawah normal. Bahkan sebagian anak tidak memiliki akta kelahiran. Itulah yang banyak terjadi pada anak-anak seperti Ani. Ani seharusnya mendapat air susu ibu eksklusif 6 bulan pertama, imunisasi dasar lengkap, dan gizi yang cukup dan seimbang. Tetapi karena kondisi ekonomi keluarga Ani yang buruk, kesemuanya itu tidak diperoleh Ani. Ditambah lagi dengan tidak tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai, sehingga Ani menjadi anak yang rentan terhadap penyakit. Semua itu pada akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang Ani. Tak heran jika pertumbuhan Ani terhambat, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Ani tidak berkesempatan mengikuti pendidikan usia dini. Dan saat memasuki usia sekolah, Ani hanya dapat bersekolah sampai tingkat sekolah dasar saja. Ketika teman-temannya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, Ani terpaksa harus bekerja dalam usia muda. Namun, karena pendidikannya rendah, maka pekerjaan yang Ani dapat adalah pekerjaan kasar dengan upah kecil. Berbeda dengan teman-temannya, pada usia yang masih sangat muda, Ani sudah menikah dengan suami yang juga bekerja dengan upah kecil. Cerita ini akan berulang kembali saat Ani hamil. Dengan kondisi serupa, akan terus ada Ani-Ani lain di negeri ini. Karena itu, kita harus putuskan siklus ini. Marilah kita peduli kepada begitu banyak anak seperti Ani. Pastikan semua anak mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan setinggi mungkin, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Semua ini akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas keluarga, masyarakat, dan kemajuan bangsa. Sehingga terwujud kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Masa kehamilan, terutama dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan anak, merupakan masa emas, sehingga perlu perhatian khusus. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali kepada dokter atau bidan. Ibu hamil juga memerlukan informasi yang benar untuk kesehatan diri dan bayinya, serta memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan sehat dan memiliki berat badan normal. Selain itu, setiap bayi yang dilahirkan harus memiliki akte kelahiran. Tapi, pada sebagian besar ibu hamil yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,
keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan juga keterbatasan terhadap informasi kesehatan. Dan yang pasti, mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, anak yang dilahirkan berat badannya di bawah normal. Bahkan, sebagian anak tidak memiliki akta kelahiran. Itulah yang banyak terjadi pada anak-anak seperti Ani. Ani seharusnya mendapat air susu ibu eksklusif 6 bulan pertama, imunisasi dasar lengkap, dan gizi yang cukup dan seimbang. Tetapi karena kondisi ekonomi keluarga Ani yang buruk, kesemuanya itu tidak diperoleh Ani. Ditambah lagi dengan tidak tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai, sehingga Ani menjadi anak yang rentan terhadap penyakit. Semua itu pada akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang Ani. Tak heran jika pertumbuhan Ani terhambat, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Ani tidak berkesempatan mengikuti pendidikan usia dini, dan saat memasuki usia sekolah, Ani hanya dapat bersekolah sampai tingkat sekolah dasar saja. Ketika teman-temannya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, Ani terpaksa harus bekerja dalam usia muda. Namun, karena pendidikannya rendah, maka pekerjaan yang Ani dapat adalah pekerjaan kasar dengan upah kecil. Berbeda dengan teman-temannya, pada usia yang masih sangat muda, Ani sudah menikah dengan suami yang juga bekerja dengan upah kecil. Cerita ini akan berulang kembali saat Ani hamil. Dengan kondisi serupa, akan terus ada Ani-Ani lain di negeri ini. Karena itu, kita harus putuskan siklus ini. Marilah kita peduli kepada begitu banyak anak seperti Ani. Pastikan semua anak mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan setinggi mungkin, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Selamat siang dan selamat datang kepada para undangan, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang pada siang hari ini mengikuti program sosialisasi beasiswa Bestari Batch kedua tahun 2023. Acara akan segera dimulai. Izinkan saya, Inggawati Alif, selaku pembawa acara dengan senang hati akan memandu Bapak, Ibu, dan adik-adik dalam acara sosialisasi program beasiswa Bestari Batch kedua. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis guna kelancaran acara pada hari ini. Para hadirin dimohon untuk mematikan mikrofon sampai waktunya dipersilakan berbicara. Sebelum akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti dari para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan melalui kolom chat pada sesi tanya jawab. Ini samping dari rumah.
Dan jangan lupa untuk membagikan pengalaman kegiatan sosialisasi ini di media sosial dengan tag or mention @kemenpppa, @Yayasan Kokalbe, @UNFPA Indonesia, dan menggunakan tagar or hashtag Beasiswa Bestari Batch 2, sehingga informasi ini dapat disebarkan ke teman-teman Bapak, Ibu, serta adik-adik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara sosialisasi program Beasiswa Bestari Batch 2 tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat staf ahli Menteri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Tiri Eko beserta jajarannya, ada Ibu Kresti Fitriana selaku perwakilan dari UNFPA Indonesia, ada Ibu Neti Cahyaningrum selaku perwakilan dari Yayasan Kokalbe, dan seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi Batch 2 tahun 2023. Pembukaan oleh staf ahli Menteri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Ibu Titi Eko. Kemudian ada pembukaan oleh perwakilan dari UNFPA Indonesia, Ibu Kresti Fitriana. Kemudian ada penjelasan mengenai Yayasan Kokalbe dan program Beasiswa Bestari Batch 2 oleh Ibu Neti Cahyaningrum. Dan dilanjutkan penjelasan mengenai proses seleksi Yayasan Kokalbe oleh Koirun Mumpuni. Kemudian ada sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita memulai acara pembukaan pada hari ini, marilah kita mengawali dengan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu hadirin, kita bersama akan mengikuti kegiatan sosialisasi Beasiswa Bestari Batch 2 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Yayasan Kokalbe yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNFPA Indonesia. Program Beasiswa Bestari 2023 ini merupakan salah satu upaya bersama untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia dan menciptakan perempuan unggul yang dapat menyuarakan hak-hak perempuan melalui pemberian akses pendidikan yang lebih tinggi berupa beasiswa di 38 wilayah Indonesia. Adapun acara sosialisasi Beasiswa Bestari Batch 2 tahun 2023 kali ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan program beasiswa dan proses seleksi beasiswa. Kita akan memasuki acara sambutan dari yang terhormat Ibu Titi Eko selaku staf ahli Menteri dari Kemen PPPA. Kepada Ibu Titi Eko, kami persilakan. Terima kasih Mbak Inggawati Alip, pembawa acara. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Ketua Yayasan Kokalbe atau yang mewakili seluruh peserta sosialisasi publik dan para hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring dalam sosialisasi tentang program beasiswa untuk anak perempuan Indonesia atau yang disingkat dengan Bestari dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan apresiasi tentu kami sampaikan kepada UNFPA dan Yayasan Kokalbe sebagai mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA yang telah berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak dengan memberikan kesempatan bagi anak perempuan Indonesia untuk meraih impian mereka, melanjutkan pendidikan melalui beasiswa Bestari. Program Bestari adalah program beasiswa seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara, merupakan program beasiswa pendidikan tinggi bagi perempuan yang ingin melanjutkan ataupun sedang menempuh studi jenjang Diploma 3, Diploma 4, atau Sarjana. Dan program ini bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang teladan dan unggul
sebagai agen perubahan untuk menyuarakan hak-hak anak perempuan serta komunitasnya dalam isu pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh UNFPA dan COCALP dengan Kemen PPPA ini adalah bentuk kepedulian dari mitra pembangunan dalam mendukung isu-isu perempuan dan anak, khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yang angkanya masih cukup tinggi di Indonesia. Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu. Dalam upaya mengatasi isu pendidikan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak, maka program Beasiswa Bestari adalah salah satu program intervensi peningkatan pendidikan perempuan yang sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, sebenarnya program Bestari ini menyasar perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan anak ataupun korban kekerasan. Seperti tadi juga disampaikan oleh pembawa acara, program Bestari ini batch 1 telah dilaksanakan ya, dan telah berhasil terpilih sebanyak 112 penerima beasiswa dari 20 provinsi dengan tingkat prevalensi perkawinan anak yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, pada saat ini telah dibuka program Bestari Batch 2 dengan jangkauan yang lebih luas dengan membuka kesempatan kepada anak perempuan di seluruh Indonesia. Tadi Mbak Inga juga menyebutkan di 38 provinsi ya. Ya, artinya provinsi yang baru pun sudah terjangkau dengan informasi program Bestari ini. Hal ini diharapkan dapat menjangkau sekali lagi lebih banyak penerima manfaat dan target kuota 150 penerima beasiswa dapat tercapai. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi dan pergunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi dengan harapan semua peserta dalam ruangan virtual ini dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh beasiswa ini sehingga mampu menjadi 2P, pelopor dan pelapor, serta berkontribusi untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi Indonesia maju. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Inga. Baik, terima kasih Ibu Titi Eko Rahayu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan UNFPA Indonesia, Ibu Kresti Fitriana, sekaligus penjelasan mengenai program Bestari. Kami persilakan kepada Ibu Kresti Fitriana. Baik, terima kasih banyak Mbak Inga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi beasiswa Bestari batch kedua, dan terima kasih apresiasi terbesar setinggi-tingginya untuk jajaran Kemen PPPA yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diwakili oleh Ibu Titi Eko, kemudian jajaran Yayasan COCALP yang sudah luar biasa untuk program beasiswa Bestari. Perkenalkan, saya Kresti, saya izin untuk mewakili Kepala Tim Gender UNFPA Indonesia, Ibu Risha Kori yang saat ini sedang berhalangan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kerjasama sehingga terciptanya acara kita pada siang hari ini. Sedikit menyambung yang telah disampaikan oleh Ibu Titi Eko bahwa pentingnya untuk kolaborasi kita semua untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia dan juga kekerasan terhadap perempuan. Inisiasi Bestari sebenarnya diawali dengan keprihatinan kami semua dan juga situasi mengenai perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Data dari Susenas menyebutkan bila 8,04% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun telah menikah sebelum berusia 18 tahun. Kemudian juga kita mengetahui bahwa 1 dari 4 anak perempuan Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, yang merupakan hasil kajian dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021 yang dipimpin oleh mitra kita bersama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. Oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut, kami
sangat berbangga sekali UNFPA dapat bekerja sama dengan Yayasan Kokalbe dan utamanya mitra kami juga yang selalu mendukung program Beasiswa Bestari, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk hadir inisiasi untuk anak perempuan Indonesia melalui program Beasiswa Bestari ini. Selanjutnya, terima kasih. Jadi mungkin sedikit menambahkan teman-teman, terdapat berbagai faktor resiko perkawinan anak, bahwa kita mengetahui data sudah menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga lebih rendah dan tingkat pengeluaran rendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinannya untuk menikah sebelum berusia 18 tahun dibandingkan anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Kita juga mengetahui bahwa perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 4 kali lebih kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan bagi mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Anak-anak perempuan di daerah pedesaan 2 kali lebih banyak cenderung menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Atas dasar inilah juga kami bersama-sama ingin sekali adanya program yang menggunakan pendidikan sebagai faktor pelindung untuk melindungi anak-anak perempuan Indonesia dari resiko perkawinan anak serta kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kami juga melalui program Beasiswa Bestari juga mendorong dan juga mendukung inisiasi pemerintah melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Mungkin selanjutnya. Nah, sedikit mungkin ini izin karena ada rekan-rekan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi garda terdepan dalam komitmen pemerintah untuk mengakhiri perkawinan anak. Beasiswa Bestari harapannya juga dapat mendukung inisiasi baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan perkawinan anak melalui salah satunya rencana pembangunan jangka menengah nasional serta Stranas Perkawinan Anak. Jadi strategi nasional perkawinan anak diluncurkan pada tahun 2020 merupakan sebuah komitmen kuat dari pemerintah untuk mengakhiri perkawinan anak melalui pendekatan multisektoral dan multipihak. Oleh karena itu, senang sekali dari inisiasi dan diskusi bersama lahirlah Beasiswa Bestari ini, beasiswa untuk anak perempuan Indonesia yang harapannya melalui keseluruhan penerima beasiswa Bestari untuk anak perempuan Indonesia, kita dapat bersama-sama melindungi anak perempuan Indonesia dari faktor resiko kerentanan perkawinan anak serta kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu sedikit dari saya akan mengembalikan kepada tim Yayasan Kokalbe. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Ibu Titi Eko, Ibu Heni, Ibu Ika, serta rekan-rekan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang hadir dalam acara ini, kemudian Ibu Neti dan Ibu Khoirun, serta tim Yayasan Kokalbe yang sudah luar biasa untuk terus mengawal dan mendukung kegiatan program Bestari. Terima kasih Mbak Ingga, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Gresti Fitriana. Selanjutnya, saatnya kita memasuki program inti sosialisasi beasiswa Bestari Batch 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Neti Cahyaningrum selaku Foundation Manager Yayasan Kokalbe. Kepada Ibu Neti Cahyaningrum, kami persilakan. Terima kasih Inggawati Alip, Kakak Ingga ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu serta adik-adik serta para undangan, terima kasih sebelumnya juga kepada Ibu Titi Eko Rahayu selaku staf Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersedia membuka kegiatan ini serta wakil dari UNFPA Indonesia yaitu Mbak Gresti. Kami berharap bahwa dukungan dari kemitraan kami baik KMPPA maupun UNFPA Indonesia bisa membantu anak perempuan Indonesia meraih akses pendidikan yang lebih baik.
Oke, tanpa berlama-lama, saya menjelaskan tentang Bestari. Apa itu program Bestari? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kresti maupun Ibu Titi Eko, bahwa Beasiswa Bestari disingkat adalah beasiswa untuk anak perempuan Indonesia, merupakan inisiatif bersama dari Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, serta Yayasan Kokalbe dan UNFPA Indonesia, untuk memastikan anak perempuan Indonesia menjadi generasi teladan dan unggul, serta menjadi panutan bagi komunitas. Dan ini program beasiswa ini menyasar pada perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan anak, serta anak perempuan dan perempuan korban kekerasan. Nah, dalam program ini, Yayasan Kokalbe total memberikan 250 beasiswa melalui kerjasama Kemen PPA dan UNFPA Indonesia, di mana pada batch 1 sebelumnya yang kami adakan sampai bulan Juli 2023, kami sudah berhasil mendapatkan 113 penerima beasiswa, sehingga pada batch 2 kami membuka kesempatan lagi untuk menerima 150 anak perempuan menjadi penerima beasiswa Bestari. Nah, tujuan program Bestari ini adalah menciptakan agen perubahan yang dapat menyuarakan hak perempuan, khususnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Kami harap dengan kegiatan ini, maka anak-anak perempuan yang kita berikan beasiswa mampu menjadi perempuan unggul yang memiliki pengetahuan luas, berpendidikan, dan berbudi pekerti yang baik. Seperti namanya, yaitu Bestari. Jadi, Bestari itu sebetulnya filosofinya adalah perempuan yang memiliki pengetahuan luas, berpendidikan, dan berbudi pekerti yang baik. Oke, next Kakak Hoirun. Oke, nah memasuki kriteria dan persyaratan penerima program Bestari Batch 2, saya akan menjelaskan lebih detail. Boleh Kakak Hoirun? Oke, syarat pendaftar. Siapakah yang berhak menjadi atau mendaftarkan beasiswa Bestari Batch 2 ini? Pertama adalah anak perempuan warga negara Indonesia berusia 16 hingga 24 tahun dan saat ini berada di kelas 3 atau maksimum 3 tahun dari kelulusan pada saat pendaftaran. Bisa jadi mungkin ada teman-teman yang sudah lulus tapi belum berkesempatan untuk kuliah. Nah, kami membuka kesempatan buat adik-adik yang mungkin setelah lulus 3 tahun tapi belum sempat berkuliah. Atau mahasiswi perguruan tinggi setempat dengan maksimum semester 1 pada saat mendaftar program. Sehingga karena kita ada proses seleksi panjang, ketika menjadi penerima beasiswa, maka adik-adik mahasiswi ini akan masuk ke semester 3. Lalu menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat. Nah, ada lagi prioritas yang paling utama adalah yang akan kita jadikan prioritas adalah anak perempuan potensi atau korban perkawinan anak dan korban kekerasan seksual gitu. Ya, silahkan. Berikutnya Kakak Hoirun. Oke. Nah, syarat nilai akademis kami membutuhkan anak-anak perempuan yang memiliki rata-rata raport minimal 80, atau jika dia mahasiswi semester 1, maka indeks prestasi semesternya minimal 3,00 pada saat pendaftaran ulang nanti menjadi penerima beasiswa. Jadi kalau adik-adik sekarang ini semester 1, silahkan memasukkan hasil raport dari kelas 10 sampai 12. Tetapi nanti pada saat pendaftaran ulang, kita akan minta indeks prestasi semester adik-adik apakah memenuhi syarat 3,00 sampai pada saat pendaftaran ulang di 2024 nanti. Berikutnya. Oke, persyaratan berikutnya adalah dokumen yang dibutuhkan. Nanti akan ada penjelasan detailnya mengenai persyaratan penerima beasiswa berupa dokumen. Tapi yang paling utama adalah mohon melampirkan foto atau scan KTP jika sudah punya KTP. Jika belum, bisa kartu pelajar juga boleh. Lalu foto atau scan kartu keluarga. Lalu pas foto dengan latar belakang polos dengan formatnya JPEG. Jadi jangan PDF ya, tapi JPEG. Kemudian scan nilai raport dari semester 1 sampai dengan 6 atau kelas 10 sampai dengan kelas terakhir. Jadi mungkin kelas 11 ya. Karena kan kalau dia masih SMA kelas 3, maka kelas 10 sampai dengan kelas 11. Kalau dia sudah mahasiswa semester 1, maka dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Surat ini akan dikeluarkan oleh DP3A di tempat provinsi terdekat dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin
berada di wilayah taruhlah di Lombok gitu, maka silahkan ke DP3A kabupaten setempat. Ya, berikutnya. Oke, target bidang studi Bestari. Target bidang studi Bestari ada agriculture atau pertanian, kemudian pertanian, peternakan, dan lain-lain, kemudian kesehatan, teknik, linguistik dan pendidikan, ekonomi dan bisnis. Berikutnya, Kakak. Ilmu sosial politik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan dan perikanan, pariwisata, komputer, dan hukum. Tuh ya, jadi ini salah satunya. Dan benefit beasiswa pendidikan kita apa? Beasiswa pendidikan kami adalah Bestari itu membantu memberikan beasiswa pendidikan berupa financial dan juga pelatihan pengembangan kapasitas, terutama untuk kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi. Ya, selanjutnya. Ya. Untuk komponen beasiswa finansial, penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan dengan batas nominal maksimal 10 juta di setiap semesternya, meliputi sumbangan pengembangan institusi jika penerima beasiswa berada di semester 1 pada saat pendaftaran ulang atau pada saat pengajuan dana, lalu uang SPP atau UKT, dan bantuan biaya penelitian yang akan diberikan pada saat semester akhir atau pada saat penelitian. Dengan ketentuan, apabila biaya kurang dari 10 juta, maka bantuan beasiswa akan diberikan sesuai dengan tagihan. Jadi kalau adik-adik punya UKT nilainya 3 juta gitu, atau SPP-nya 3 juta, maka kita akan memberikan 3 juta. Dan apabila biayanya lebih dari 10 juta, maka bantuan beasiswa akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh beasiswa Bestari. Jadi kalau tagihan UKT-nya 12 juta, maka kita akan berikan 10 juta. Nah, SPP dan UKT ini akan kita berikan maksimal 8 semester untuk gelar diploma 4 atau sarjana dan maksimal 6 semester untuk jenjang diploma 3. Biaya pendaftaran dan pengembangan fasilitas diberikan pada semester awal penerima beasiswa masuk perguruan tinggi. Jadi jika nanti pada saat pendaftaran ulang mungkin adik-adik belum dapat perguruan tinggi, terus kemudian pada saat menjadi penerima beasiswa baru masuk di perguruan tinggi, maka uang sumbangan pengembangan institusi akan dibayarkan oleh Yayasan Kokalbe sesuai dengan pagunya, yaitu maksimal 10 juta satu semester. Lalu penerima beasiswa yang melakukan penelitian di semester akhir perguruan tinggi juga akan mendapatkan bantuan biaya penelitian maksimal 3 juta. Nah, komponen biaya baik sumbangan pengembangan institusi maupun biaya penelitian itu masuk dalam pagu maksimal 10 juta total per semester. Ya, berikutnya. Oke, komponen beasiswa pengembangan kapasitas. Jadi selain adik-adik mendapatkan bantuan financial, karena kami ingin menciptakan perempuan yang bestari, kami juga memberikan pembekalan berupa pelatihan dan seminar serta workshop untuk kemampuan kapasitasnya. Kami punya 4 topik meliputi kepemimpinan, komunikasi, inovasi, gender, dan kesehatan reproduksi. Ya, program pengembangan ini dilakukan secara daring online untuk saat ini, karena ada pesertanya dari seluruh Indonesia, jadi waktu akan disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan perkuliahan. Jadi biasanya kami melakukannya di saat weekend. Nah, ini adalah salah satu tahapan pelatihan pengembangan kapasitas yang kita berikan. Jadi ada leadership, ada gender dan kesetaraan dan kesehatan reproduksi, kemudian ada inovasi dan ada komunikasi, dan pada tahun terakhir kita ada pelatihan pengembangan karir. Oke, silahkan berikutnya. Oke, untuk proses rekrutmen calon penerima beasiswa Bestari Batch 2, kami ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran online, lalu seleksi administrasi, tes akademik online, tes wawancara, dan registrasi ulang. Pendaftaran online, teman-teman atau adik-adik silahkan melengkapi formulir yang sudah kami upload secara online, jadi silahkan membuka linknya, kemudian mengunggah dokumen dan persyaratan, yaitu meliputi data diri calon penerima beasiswa, informasi orang tua, informasi pendidikan, serta motivasi mengikuti program. Pendaftaran online ini merupakan gerbang utama adik-adik untuk lolos tidaknya ya, karena setelah berikutnya adalah seleksi administrasi, di mana kami memverifikasi seluruh isi yang telah adik-adik isi dalam formulir pendaftaran. Jadi berhati-hatilah dalam masukkan data. Contoh jika adik-adik melampirkan rapot, maka berhati-hatilah. Bisa jadi
mungkin adik-adik hanya melampirkan rapot 1 semester, padahal kami membutuhkan verifikasi seluruh nilai studi dari kelas 10 sampai dengan terakhir kalian bersekolah gitu ya. Jadi harus benar dan jelas. Fotokopi kartu keluarga diupload sesuai dengan namanya dan juga yang jelas, yang terang ya. Jadi jangan yang blur dan sebagainya. Karena ini menentukan apakah teman-teman lolos seleksi atau tidak. Lalu tes akademik online. Tes akademik online akan dilakukan secara daring selama 180 menit, terdiri dari tes potensi akademik, jadi pengetahuan umum, lalu tes penulisan esai. Jadi teman-teman akan diberikan pertanyaan dan semua dijawab dalam 350 kata. Tes ini kami berikan untuk memahami pola pikir adik-adik, mengidentifikasi komitmen dan kesempatan dari adik-adik calon penerima beasiswa. Nah, tes yang terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara biasanya kami lakukan bisa melalui 2 cara, daring dan luring. Tes wawancara dilaksanakan secara sistem panelis, di mana calon penerima beasiswa yang lolos dari tes akademik online akan diwawancarai oleh 2 atau lebih pewawancara ahli. Ya, dan ini bisa melibatkan dari Bapak Ibu DP3A setempat. Jadi sudah dengan pakarnya nih adik-adik. Ya. Lalu yang terakhir adalah kalau teman-teman sudah lulus tes wawancara, masuk ke registrasi ulang. Calon penerima beasiswa yang lulus tahapan wawancara dilanjutkan proses registrasi ulang, di mana kami akan verifikasi seluruh data dari awal teman-teman melakukan pendaftaran online sampai dengan hasil tes wawancara. Nah, setelah itu, teman-teman akan diminta melakukan perjanjian beasiswa dan proses orientasi dan dinyatakan menjadi penerima beasiswa setelah melalui proses tersebut. Jadi sudah perjanjian beasiswa dan sudah proses orientasi, maka teman-teman berhak menjadi penerima beasiswa Bestari batch kedua. Oke, silahkan. Selanjutnya. Nah, catatan calon penerima beasiswa. Ini catatan penting. Pengumuman hasil seleksi akan selalu diumumkan melalui website www.yayasankokalbe.org. Jadi, mohon dicatat website kami dan juga email kepada calon penerima beasiswa yang lulus pada setiap tahapan. Sehingga ketika teman-teman mengisi alamat email di pendaftaran online, mohon pastikan bahwa itu adalah email yang selalu aktif dan bisa dibuka. Ya. Kalau bisa, itu adalah email pribadi adik-adik. Jadi jangan email rame-rame ya. Jadi email pribadi. Seluruh proses dan hasil pengumuman seleksi disetujui oleh Dewan Komite Program Bestari, yaitu perwakilan dari lembaga mitra yang tadi kami sebutkan, yaitu Kemenpppa dan juga UNFPA Indonesia. Kemudian total 150 penerima beasiswa dari program Bestari Batch 2 ini memenuhi persyaratan dan lulus dari 3 tahapan seleksi tadi, yaitu seleksi administrasi, tes akademik dan wawancara, serta proses verifikasi pada saat registrasi ulang. Ya, setelah proses seleksi akan dilaksanakan, pada periode registrasi ulang untuk melakukan verifikasi dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian beasiswa dan orientasi. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, jadwalnya gimana sih ya? Gitu ya. Oke, mengenai jadwal seleksi Bestari 2023 batch kedua, jadwalnya adalah pertama sosialisasi sudah kita lakukan dan sekarang ada sosialisasi publik. Kemudian pendaftaran kita buka dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober melalui daring dan melalui link yang sudah kami berikan baik di website kami maupun di sosial media. Lalu pengumuman kelulusan administrasi akan kita umumkan melalui email dan website dari tanggal 5 sampai 7 Desember 2023. Dan akan ada tes akademik selanjutnya tanggal 16 Desember, semuanya melalui daring dan serentak dengan waktu yang sama, seluruh Indonesia. Ya. Lalu pengumuman kelulusan akademik sendiri akan kita lakukan dari tanggal 9 sampai 11 Januari melalui email dan website. Dan terakhir adalah tahap 3 yaitu tes wawancara. Iya, tes wawancara sendiri akan dilakukan dari 15 Januari sampai 15 Maret 2024. Baik daring maupun luring. Jadi akan tergantung pada daerah yang terbanyak yang bisa kita kunjungi. Lalu pengumuman kelulusan wawancara akan ada di tanggal 18 Maret 2024 melalui email dan juga website. Registrasi ulang sendiri
akan kita lakukan itu pada tanggal 19 Maret sampai 8 April 2024, baik melalui daring maupun luring. Kemudian proses agreement, perjanjian, dari bulan Mei sampai Juni 2024 melalui daring. Semua akan dikirim melalui elektronik. Dan orientasi akan dilakukan di bulan Juli 2024. Gitu. Jadi prosesnya lumayan lama nih teman-teman sampai dengan pertengahan tahun 2024. Oke, nextnya. Oke, apa saja sih hak penerima beasiswa? Mungkin banyak teman-teman yang ingin jelas sekali ya, apa sih hak penerima beasiswa? Nah, beasiswa diberikan selama penerima beasiswa tercatat sebagai mahasiswa yang memenuhi persyaratan Yayasan Kokalbe. Di mana jika dia D3, maka maksimal diberikan jangka waktunya adalah 3 tahun yang terbagi dalam 6 semester. Lalu jika dia D4 atau S1, maksimal jangka waktu pemberian beasiswa adalah 4 tahun yang terbagi dalam 8 semester. Penerima beasiswa berhak mendapatkan bantuan beasiswa maksimal 10 juta tadi ya. Jadi yang meliputi sumbangan pengembangan institusi, uang SPP atau UKT, dan penelitian sesuai dengan perjanjian dari program beasiswa. Dengan catatan tadi sama, SPI atau sumbangan pengembangan institusi hanya diberikan pada penerima beasiswa yang berstatus mahasiswa baru pada Juli 2024. Penerima beasiswa berhak mendapatkan 1 kali kesempatan perbaikan nilai. Jadi kami ada minimum persyaratan ketika menjadi penerima beasiswa. Ketika teman-teman melamar menjadi penerima beasiswa, persyaratannya ada 3,0 pada saat pendaftaran ulang. Tapi setelah resmi menjadi penerima beasiswa dan menandatangani perjanjian beasiswa, maka kami mensyaratkan 3,20 untuk setiap semesternya dengan perbaikan nilai semesternya itu 1 kali. Jadi kalau teman-teman nanti di tahun 2024 ada di semester 1, terus ternyata nilai saya di semester 1 3,15, maka kita akan memberikan konseling dan bimbingan sehingga semester 2 diharapkan akan ada perbaikan dan memenuhi persyaratan dari beasiswa tersendiri yaitu 3,20. Jika dalam 2 semester ternyata teman-teman mengalami lagi nih 3,2, maka mohon maaf, penerima beasiswa harus menghentikan beasiswanya atau Yayasan Kokalbe akan menghentikan penerima beasiswa menjadi penerima beasiswa Bestari. Lalu teman-teman penerima beasiswa berhak mengikuti program pengembangan kapasitas lainnya yang dilakukan oleh Yayasan Kokalbe di luar program wajib pengembangan kapasitas Bestari. Berikutnya, Kak. Ya, apa saja sih kewajibannya ya? Kewajiban tadi adalah memenuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan. Yang tadi contohnya adalah IP minimal 3,2 gitu kan, dan juga memenuhi seluruh peraturan dari perguruan tinggi tempat penerima beasiswa kuliah. Lalu wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih ijazah. Jadi jangan sampai putus ya, sudah mendapatkan kesempatan beasiswa, manfaatkan dengan baik. Lalu penerima beasiswa memenuhi persyaratan IP semester minimal 3,20 dan wajib mengikuti program pengembangan diri dengan minimum kehadiran 80% yang dibuat oleh Yayasan Kokalbe dengan mitranya yaitu KMPPA dan juga UNFPA Indonesia. Penerima beasiswa wajib melaporkan kegiatan pendidikan, organisasi, baik perguruan tinggi maupun sosial masyarakat melalui formulir laporan kegiatan yang akan dilakukan setiap akhir semester setelah naik ke semester berikutnya. Berikutnya. Baik, bisa dimengerti. Ya, penerima beasiswa juga wajib memberikan laporan akhir masa studi di perguruan tinggi. Jadi kalau sudah lulus nanti kelak, teman-teman wajib mengirimkan scan ijazah asli dan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa ini telah selesai program beasiswa ya. Penerima beasiswa juga yang lulus wajib bergabung dalam ikatan alumni Yayasan Kokalbe, di mana teman-teman akan sharing, kemudian akan mendapatkan juga informasi-informasi terkait dengan apakah itu akses pekerjaan atau akses pelatihan-pelatihan yang dikembangkan oleh Yayasan Kokalbe. Penerima beasiswa jika mengundurkan diri atas kemauan sendiri ataupun karena kesalahan atau pelanggaran selama masa perkuliahan, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan kepada perguruan tinggi oleh Yayasan Kokalbe yang dihitung sejak awal perkuliahan. Pengembalian seluruh beasiswa ini dilaksanakan maksimal 2 minggu sejak penerima beasiswa mendapatkan surat pemutusan beasiswa dari Yayasan Kokalbe. Kenapa demikian? Ini karena kami mengutamakan integritas. Jadi sebisa mungkin teman-teman sudah jujur sejak awal
apa yang terjadi dan apa yang dilakukan dalam masa proses menjadi penerima beasiswa Bestari. Ya, silakan berikutnya. Oke. Apa saja sih yang menjadi pengakhiran beasiswa? Beasiswa akan berakhir apabila seorang penerima beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa. Bisa jadi karena meninggal dunia atau dinyatakan telah lulus. Kalau sudah lulus kan sudah tidak perlu lagi mendapatkan beasiswa. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pendidikan karena penyakit yang diderita atau karena alasan lainnya. Kalau hal ini tidak akan membuat penerima beasiswa mengembalikan dana pendidikan. Karena ini hal-hal yang di luar kemampuan dari penerima beasiswa sendiri. Beasiswa akan diakhiri apabila penerima beasiswa pertama tidak memenuhi syarat ketentuan pemberian beasiswa, lalu sudah mendapat bantuan pendidikan dari pihak lain, bisa KIP atau beasiswa lain yang komponennya sama. Jadi kalau teman-teman contoh, ibu saya sudah terima KIP, berarti tapi baru ketahuan nih setelah semester ketiga atau semester 4, maka kita akan menghentikan bantuan beasiswa tersebut. Karena komponen KIP dengan komponen Bestari sebetulnya sama-sama menanggung UKT. Lalu pindah jurusan atau universitas tanpa persetujuan dari pihak pemberi beasiswa. Lalu terbukti telah memasukkan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang diberikan. Lalu dikeluarkan dari perguruan tinggi dengan apapun alasannya dan terlibat dalam kegiatan ilegal. Contoh penyalahgunaan pengedaran obat-obatan, kemudian bentuk kegiatan kriminal lainnya. Berikutnya. Oke, nah berikutnya adalah bagi penerima beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun tadi kesalahan yang tadi disebutkan atau pelanggaran disebutkan, itu baru wajib memberikan surat pernyataan mengundurkan diri dan membayar ganti rugi berupa biaya pendidikan yang telah diberikan perguruan tinggi yang telah diterima oleh penerima beasiswa dari pemberi beasiswa yang dihitung sejak awal pemberian beasiswa. Lalu pembayaran ganti rugi tersebut selambat-lambatnya 2 minggu sejak penerima beasiswa menyatakan mengundurkan diri. Ya, berikutnya. Ini yang paling tepat, yang paling ini ya. Unduh buku panduan Bestari Batch 2. Ini kami sangat mohon perhatian dari Bapak Ibu maupun Bapak Ibu guru di sini mungkin ya, atau pembimbing ataupun mentor dan adik-adik yang memang sangat berminat untuk melamar beasiswa Bestari. Tolong membaca buku panduan Bestari dengan baik dan juga detail ya. Jadi jangan karena terlalu semangat, nggak dibaca langsung mendaftar. Karena ada sekali banyak yang harus diperhatikan seperti persyaratan semester, persyaratan rapot, dokumen, dan sebagainya. Jadi mohon membaca buku panduan Bestari Batch 2 ini dengan baik dan teliti. Oke? Ya. Berikutnya. Ini adalah bagiannya Kakak Khairun ya. Jadi saya tutup pengenalan saya tentang beasiswa Bestari dan saya berharap teman-teman atau Bapak Ibu dan adik-adik yang menjadi peserta sosialisasi program beasiswa Bestari Batch 2 kali ini bisa mengerti dan juga bisa membaca panduan dari beasiswa Bestari dengan lebih baik dan tentu saja jangan lupa harus semangat mendaftarkan diri menjadi calon penerima beasiswa. Oke, sampai di sini. Terima kasih Kak Ingga, mungkin diteruskan dengan Kakak Khairun, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Neti Cahyaningrum. Kemudian acara selanjutnya adalah penjelasan simulasi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran yang akan disampaikan oleh Kak Khairun Mumpuni. Ya, Kak Khairun ini program spesialis Yayasan Kokalbe. Kami persilakan kepada Kak Khairun Mumpuni. Baik, terima kasih banyak Kak Ingga, teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik-adik. Mohon sebentar. Teman-teman, habis ini ada sesi tanya jawab, jadi jangan takut ya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat atau nanti bisa menanyakan langsung. Mohon menunggu di akhir sesi, saya hanya akan memberikan simulasi sedikit, tidak akan lama, tapi ini sangat penting karena ini adalah
awal permulaan untuk teman-teman semua bisa lulus seleksi administrasi. Jadi saya harapkan teman-teman bisa bersabar sebelum bertanya nih kayaknya ya Bu Neti, Kak Kresti, dan juga Kak Ingga banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Tadi beberapa sudah saya coba, tapi saya ingin ingatkan kembali kakak-kakak semua untuk periode pendaftaran Bestari batch kedua itu jatuh pada tanggal 1 sampai 31 Oktober. Jadi online pendaftaran ini akan ditutup di 31 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya ingin tekankan kembali karena ini sering banget terjadi dan terjadi untuk batch sebelumnya atau angkatan sebelumnya. Di pertama adalah kita itu memakai zona waktu Indonesia Barat. Jadi banyak sekali karena ini 38 provinsi. Jadi dimohon kakak-kakak, Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa mengikuti zona waktu yang sudah telah ditetapkan. Jadi ini link pendaftarannya Bapak-Bapak. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu semua bisa mengeklik tautan tersebut. Izinkan saya untuk memberikan demonstrasi. Jadi setelah diklik, ini yang akan terlihat. Kelihatan ya, harusnya ya, Kak Ingga aman ya? Oke, sebentar. Jadi di sini, oke. Jadi di sini ini adalah halaman pertama, Bapak, teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak juga. Di sini kita ingatkan kembali untuk membaca buku panduan. Jadi di sini ada buku panduan. Jika diperlukan, Bapak, Ibu, adik-adik dan teman-teman semua bisa mengkliknya. Jadi nanti kalau diklik dia akan langsung hyperlink atau langsung mengarahkan ke buku panduan ya. Jadi silakan mengecek lagi buku panduannya karena sebenarnya kalau teman-teman secara teliti membaca buku panduan itu sudah hampir semua jawaban sudah ada di sana gitu. Jadi ini tinggal dilanjutkan aja next. Nah, di sini ya saya akan contohkan. Jadi di sini nama lengkap, di sini saya tulis Koukalbe. Ini contoh saja. Jadi silakan menuliskan nama lengkap teman-teman semua sesuai dengan KTP ataupun kartu keluarganya ya. Jadi jangan sampai salah. Lalu nanti ini ada nomor induk kependudukan di mana semua bisa melihatnya di KTP ataupun kalau yang belum punya KTP bisa pakai kartu keluarga ya. Jadi buat teman-teman yang masih SMA ya kan, jadi bisa memakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Email mohon ini email yang aktif ya. Pakailah email yang aktif yaitu email Gmail-nya yang aktif karena tadi sudah disampaikan bahwa seleksi pengumuman akan langsung dikirimkan melalui email untuk hasilnya ya. Hasilnya tes seleksi selanjutnya kalau misalnya nanti kakak-kakak adik-adik di sini semua lulus ke tahap selanjutnya akan melalui email semua. Jadi email tuh harus aktif karena kami ketika email tidak aktif ya nanti tidak dapat informasi selanjutnya. Nomor HP silahkan dituliskan nomor HP-nya berapa. Lalu jenis kelamin perempuan ya. Jadi kalau misalnya karena masih banyak sampai sekarang pun kalau kita lihat beberapa pendaftar adalah laki-laki. Beasiswa Bestari hanya diperuntukkan untuk perempuan ya. Jadi kalau sudah jenis kelaminnya sudah salah berarti nanti secara data kami dia sudah merah, sudah diskualifikasi dari awal ya. Tempat lahir silakan dituliskan tempat lahirnya. Misalnya Kak Jakarta gitu, terus tanggal lahirnya silahkan sesuai ya semuanya. Terus status perkawinan silahkan dituliskan tidak kawin, kawin atau sudah bercerai itu boleh ya teman-teman silahkan. Lalu di sini jika status Anda tadi kebetulan saya tulisnya tidak kawin, berarti saya di sini menulisnya belum menikah. Belum menikah seperti ini. Lalu sama karena saya tidak kawin ya jadi belum menikah juga. Alamat rumah silakan dituliskan alamat rumahnya Jalan Ciliwung misalnya gitu, nomor yang ini ya teman-teman sesuai dengan KTP ya, sesuai dengan KTP karena di sini data-data ini nanti akan kita teruskan sampai di akhir
ya pada saat perjanjian dan lain-lain. Lalu kabupatennya misalnya kotanya Jayapura misalnya ya, provinsinya karena Jayapura jadi di Papua gitu. Terus kode posnya silahkan dituliskan sesuai dengan kode pos, hobinya membaca misalnya, menulis. Teman-teman silahkan menuliskannya ya ke di sini hobi. Ini kenapa? Karena di awal itu kita mau tahu profilnya adik-adik semua. Cita-cita, untuk cita-cita silahkan menuliskan cita-citanya, misalnya pemilik bisnis, ya, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman silahkan isi dengan berhati-hati ya. Di sini setiap ini ada deskripsinya, nama lengkap ayah misalnya Ari Wibowo, misalnya nomor telepon ayah, silahkan dituliskan jika ada ya. Jika tidak ada, tulis tidak ada ya. Lalu misalnya pekerjaan ayah pegawai swasta. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena teman-teman nanti di akhir akan ada juga kartu keluarga kan yang harus teman-teman unggah gitu, upload. Jadi di sini juga teman-teman harus sesuai ya. Jadi misalnya ini pegawai swasta, gajinya silahkan misalnya 1 sampai 3 juta, nama lengkap ibu misalnya Ira Wibowo, nomor teleponnya juga silahkan ditulis. Kenapa? Karena ini banyak sekali yang masih salah. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Ibu rumah tangga kurang dari 1 juta, anak berapa, misalnya 3, punya berapa saudara, silahkan dituliskan 3 gitu. Kalau misalnya 3 berarti kakak-kakak semuanya ada 4 bersaudara semuanya. Apakah saat ini tinggal bersama orang tua? Iya, misalnya siapa yang membiayai pendidikan, silakan dituliskan ketika itu orang tua ataupun wali, silakan dituliskan. Lalu ini NISN ya teman-teman, kami akan mengecek NISN teman-teman, yaitu nomor induk siswa nasional. Di sini ada cara-cara mendapatkannya, silakan mengeceknya kembali, nama sekolah SMA, SMA Co misalnya, silakan ditulis. Jayapura. Ini jurusan sekolahnya SMA-nya tulis ya IPA atau IPS, tahun lulus misalnya 2024, yang akan lulus ya 2024, silakan dituliskan rata-rata nilai semester. Nah, teman-teman semua, untuk penulisan nilai semester itu pengetahuan dan juga keterampilan itu ditambah ya teman-teman, ditambah lalu dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Jadinya teman-teman akan mendapatkan nilai semesternya teman-teman ya. 80, 80, 80 misalnya ditulisnya 80. Nah, lalu nanti pada saat ini, oh iya Kak, saya belum ada hasilnya untuk semester 5, maka dituliskan belum ada ya. Selama 6 belum ada, silakan dituliskan. Terus prestasi akademisnya, silakan dituliskan sebanyak-banyaknya yang memang teman-teman sudah lalui dan dapatkan ya prestasinya yang sudah dicapai, juara 1 Olimpiade Matematika Nasional misalnya, mewakili Jayapura, silakan. Terus non akademisnya juga dituliskan, kegiatan ekstrakurikulernya juga dituliskan, organisasi di luar ataupun di luar sekolah, misalnya rohis gitu ya. Mata pelajaran disukai silakan ditulis juga, yang tidak disukai juga dituliskan, misalnya di sini bahasa Indonesia ya. Ini ini ada 2 pertanyaan ya kakak-kakak semuanya. Jika Anda diberikan kesempatan kuliah, jurusan kuliah apa yang Anda akan pilih nanti? Nah, nanti teman-teman bisa tulis di sini apa. Tadi saya, karena cita-citanya pemilik bisnis, saya mau belajar tentang bisnis misalnya ya. Tapi kalau teman-teman sudah berkuliah, maka teman-teman akan menuliskan jurusan kuliahnya teman-teman ya. Gitu. Mengapa Anda tertarik dengan jurusan yang dipilih? Silakan jabarkan. Karena suka menolong orang atau yang lainnya. Karena suka berhitung misalnya. Ya, jelaskan informasi apa yang sudah ketahui jurusan yang dipilih. Misalnya tadi kan karena saya mau ngambil jurusan bisnis, maka kalian teman-teman harus tahu nih kenapa apa aja sih yang teman-teman tahu tentang bisnis gitu. Bisnis adalah, ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa lakukannya sendiri di rumah. Apakah Anda pernah menerima beasiswa? Nah, teman-teman silahkan menuliskan ya, teman-teman pernah mendapatkan beasiswa apa selama bersekolah. Jika sudah pernah ya bilang iya, lalu sebutkan misalnya apa dari yayasan Lokal B misalnya dan lain-lain gitu, beasiswa gitu selama kelas 9 misalnya.
Bagaimana dukungan dan komitmen orang tua atau wali pada pendidikanmu? Nah, teman-teman ini penting kita tahu. Jadi teman-teman harus menuliskannya juga. Misalnya sangat suportif, support untuk pendidikan misalnya ya. Status mahasiswa misalnya tadi karena saya masih SMA, jadi bilangnya belum pernah menjadi mahasiswa. Jadi di sini teman-teman bisa ini alasannya, teman-teman pertanyaan lanjutan ya, kenapa ini teman-teman sebaiknya memberikan alasan yang panjang, karena ini penting banget, kita harus tahu kenapa teman-teman ingin berhak menerima beasiswa ini. Jadi teman-teman bisa curahkan aja. Jadi kalau misalnya cuma alasannya sedikit karena saya kurang mampu, atau misalnya cuma segitu doang, itu susah untuk kita identifikasi. Jadi teman-teman silakan menuliskannya ya, alasannya apa. Terus sosial media, silakan teman-teman kalau misalnya punya, dituliskan saja. Ini hanya untuk informasi lanjutan saja untuk kami. Terus, nah di sini yang paling penting, teman-teman semua silahkan teman-teman unggah ya. Ketika teman-teman mengunggah sesuatu, teman-teman harus benar-benar mengunggahnya sesuai. Jadi kalau di sini adalah KTP, tapi kalau ini tidak wajib ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya KTP tidak apa-apa, tidak usah. Jadi ini contoh saja saya mengunggah KTP. Jadi ini ada KTP mockup saya masuk, lalu ini fotokopi scan kartu keluarga. Jadi teman-teman harus sesuai semuanya. Kartu keluarga lah yang ditulis, yang diunggah di sini. Jangan poster bestari yang diunggah ya. Nah, rapor SMA, SMK atau kartu hasil studi. Di sini teman-teman saya akan memberikan contoh nantinya seperti apa kelengkapan untuk rapor. Ini contoh saya tulis dulu, tapi saya akan tunjukkan di sini nanti. Lalu pas foto, sebentar. Jadi ini pas foto juga silakan. Pas foto, mohon pas fotonya latar belakangnya kalau bisa yang polos ya, harusnya polos dan formatnya bisa JPG atau PNG. Lalu dari mana Anda mendapatkan informasi silakan dituliskan. Ketika itu misalnya dari Yayasan Kokalbe atau yang lainnya silakan dituliskan. Nah, di sini ada tulisan apakah Anda mendapatkan rekomendasi khusus dari DP3A ya, teman-teman. Ketika kalau misalnya teman-teman dapat khusus dari rekomendasi, itu tadi sempat diomongin sama Bu Neti, kalau misalnya teman-teman itu rekomendasi ini tidak wajib, tapi ketika teman-teman dapat rekomendasi, itu akan menjadi prioritas untuk pada saat penilaian administratif ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau misalnya saya bilang iya, nanti teman-teman akan kalau bilang iya akan lanjut ke pertanyaan ke tempat unggahan. Jadi sebutkan siapa nama kabupatennya, misalnya DP3A Jayapura. Lalu tinggal diunggah untuk surat rekomendasinya. Gitu. Jadi benar-benar harus sesuai ya teman-teman. Jangan ketika tempatnya itu surat rekomendasi, tapi teman-teman unggahannya adalah yang lain gitu, poster ataupun yang lainnya. Nah, ini apakah Anda sudah mengalami perundungan? Ini ada beberapa pertanyaan. Jika ia pernah, tidak menjawab, silakan nggak apa-apa. Kalau ini tidak wajib, ini hanya penambahan penambahan wawasan saja bagi kita. Jadi kalau bisa tidak pernah, silakan ditulis tidak pernah, tidak menjawab. Kalau tidak mau, ini juga tidak wajib diisi, jadi bisa dikosongkan. Untuk cerita pengalaman. Di sini ada pernyataan, ini adalah halaman terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini pernyataannya adalah saya bacakan, saya dengan ini menyatakan mendaftar program Bestari Batch 2, di mana teman-teman setuju dengan seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya juga menjamin informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini adalah benar, dilengkapi dengan jujur dan sungguh-sungguh, serta menjaga kerahasiaan informasi. Saya memberikan memberikan izin kepada panitia penyelenggara, di mana itu adalah 3 mitra kami, yaitu 3 mitra yang ada di sini, UNFPA, Yayasan Kokalbe, dan juga Kemen PPA untuk menyimpan data dan untuk keperluan rekrutmen program ini. Ya, setuju.
Kalau kita submit atau kita kirim, pada saat nah ketika di sini udah sampai sini ya teman-teman, formulir pendaftaran program ini berarti sudah terkirim ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah berhasil gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya tidak terlalu banyak sebenarnya untuk informasi-informasi yang kami butuhkan, tapi teman-teman harus teliti dan detail saja gitu yang jelas untuk mengisinya. Nah, yang paling sering terjadi teman-teman adalah kelengkapan rapor. Jadi teman-teman ini rapor tuh raport SMA SMK tuh teman-teman selalu salah dokumen yang diunggah. Nggak selalu tapi sering banget salah. Jadi aku akan memberikan contoh ya teman-teman, 2 opsi raport yang teman-teman bisa unggah gitu. Jadi untuk rapor teman-teman itu bisa harus lengkap ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah lulus SMA, maka teman-teman harus memberikan rapor lengkap dari semester 1 sampai semester 6. Tapi kalau misalnya teman-teman baru semester 4, maka teman-teman boleh mengirimkan 1 sampai semester 4. Sebentar. Aku nggak bisa sharing. Bentar ya. Jadi ada 2 opsi teman-teman yang kita keduanya terima. Jadi pertama itu adalah seperti ini contohnya. Mungkin teman-teman nanti mau SS boleh. Ini kita kecilkan dulu. Jadi ini surat keterangan transkrip nilai gitu. Jadi ini adalah seperti rangkuman ya, surat keterangan yang dirangkum seperti itu. Jadi ini adalah rangkumannya per semester gitu. Cuma 1 halaman. Ini kita terima karena ini dilegalisir langsung dari sekolah ya, sekolah yang mengeluarkan surat keterangan ini. Jadi kami terima ini ya. Jadi dalam 1 halaman ada tulisannya kelas 10 seperti apa di semester 1, semester 2, kelas 11 seperti apa di semester 1, semester 2, di kelas 12 juga seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman, ada rata-rata yang kita langsung bisa lihat ya, nilai rata-rata mata pelajaran dan lain sebagainya. Jadi ini kita terima seperti ini, rangkuman surat keterangan langsung dari sekolah ini kita terima. Ada lagi rapor yang lengkap banget, sampai 25 halaman. Ini juga kita terima ya, asalkan rapornya lengkap. Jadi misalnya teman-teman nulis rapornya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 gitu. Nilainya 80. Tapi unggahannya teman-teman, unggahan raportnya cuma sampai semester 2. Itu udah susah. Kita nggak bisa. Itu berarti ada kekurangan, tidak lengkap data yang teman-teman berikan. Jadi itu udah didiskualifikasi. Jadi ini kalau misalnya pada saat seleksi administrasi, pada saat pendaftaran, mohon sekali teman-teman teliti untuk mengunggah dokumen. Ya, baik kalau seperti itu silakan saya cukupkan. Kita kembalikan lagi mungkin kepada Kak Inga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Koyun atas informasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah banyak banget sebenarnya yang tadi yang nanya dan udah dijawab dan pertanyaannya juga berulang. Mungkin karena ada yang baru join jadinya pertanyaannya sama. Dan saya akan memulai tanya jawab. Ini ada yang sudah mengangkat tangan. Dari siapa? Aska. Aska ingin bertanya? Atau mau masuk ke ini form diskusi boleh? Dari BPJN BB Lisa. Ini bisa pakai transkrip aja Kak, tanpa scan raport. Ya, untuk rangkuman, yes, bisa. Surat keterangan sebenarnya, namanya memang transkrip, tapi surat keterangan transkrip ya. Jadi keseluruhan rapor, itu ada rangkumannya dalam 1 halaman itu bisa. Tapi yang mengeluarkan adalah resmi, bukan tulisan sendiri. Karena ada juga yang seperti itu. Jadi harus resmi dari sekolah, ya, dari institusi pendidikan.
surat-suratnya. Mungkin aku bisa Selanjutnya bantu. ada Ya, 3 pertanyaan. Kita mulai tadi sudah 1, kita buka lagi 2 pertanyaan di awal. Permisi Kak, ini dari Resti Amalia ya. Permisi Kak, izin bertanya untuk mengunggah nilainya berarti nilai rapot pengetahuan dan keterampilan digabung terus dibagi sama semua mata pelajaran ya Kak. Ini untuk yang rata-rata ya, bener. Assalamualaikum Kak, ini dari Iskandar nih. Izin tanya, apakah beasiswa YKK meliputi uang saku? teman-teman semua, komponen beasiswa Yayasan Kokalbe ada pada buku panduan yang lebih jelas, tapi ingin kami sampaikan kembali, tidak ada uang saku di dalam komponen beasiswa Yayasan Kokalbe, Bestari, maaf, beasiswa untuk anak perempuan Indonesia, di mana komponennya adalah SPP, UKT ataupun SKS itu satu per semester ya teman-teman, kita membayarkan per semester, lalu juga sumbangan pembangunan institusi itu hanya untuk mahasiswa baru pada saat perjanjian, jadi itu mendapatkan juga sekali dan juga biaya penelitian. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tadi udah 3 di awal, kita lanjut lagi. Kita ambil 3 lagi dari Aska nih Kak. Permisi, izin bertanya Kak, semisal di pertengahan kuliah saat semester 3 atau 5 kami mengikuti student exchange ke luar negeri, apakah tidak apa-apa? Karena kan dari Kokalbe ada program pelatihan pengembangannya. Jadi mungkin saat sedang student exchange, jadi tidak bisa mengikuti program tersebut secara maksimal atau malah terkendala tidak bisa mengikuti. Terima kasih. Dari siapa ini yang menjawab? Kak Koy, Bu Neti, Ibu Kresti, atau Bu Neti? Kak Koirun silahkan. Ya, Kak Koirun. Oke. namanya tadi namanya si Aska ya. Hai Aska, salam Aska. kenal. Jadi kalau itu sudah masuk teknikal ya, teknis sekali. Jadi itu kita ada aturannya pada saat orientasi dan perjanjian juga kita akan jelaskan pada saat info session, di mana itu pasti ada perizinan, ada itu di luar dari ini sih. Jadi pasti ada sistemnya gitu. Apalagi dengan kita senang sekali kalau penerima beasiswa kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa sekolah di luar negeri, pertukaran pelajar dan lain-lain. Tapi itu sangat teknikal, nanti bisa diatur setelahnya. Ini ada lagi nih Kak dari Sasi Ardila Ramadhani. Izin bertanya Kak, untuk surat rekomendasinya apakah sudah diaplikasikan atau kita buat sendiri ya Kak? Silakan mungkin dari bagian Mbak Kresti UX. mohon. Ibu Kresti silakan. Baik, Mbak. Apakah ini masih menanggapi yang tentang student exchange atau sudah berbeda lagi, Mbak? Ini berbeda untuk surat rekomendasinya, apakah sudah diaplikasikan atau kita buat sendiri ya Kak? Berkaitan dengan surat rekomendasi dari DP3A, Kak Iya, Kresti. betul. Oh, oke. Sebetulnya kita sudah ada template rekomendasi surat dari DP3A ya, apa kakak-kakak dan teman-teman semuanya begitu. Jadi mungkin ketika misalnya menyiapkan, ada baiknya juga berkonsultasi begitu dengan tim DP3A, karena memang sudah ada template yang disiapkan dari tim DP3A. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kresti. Kak, ini dari kita cari lagi yang tidak berulang ya. Sudah dijawab oleh Ibu Neti beberapa. Permisi Kak, mau tanya apakah ada contoh cara meratakan nilai rapot tersebut? Ini silakan nanti teman-teman coba untuk mencoba menghitung sendiri, dijumlahkan dengan banyaknya mata pelajaran, kemudian dibagi dengan banyaknya mata pelajaran. D3 perpajakan apa bisa Kak? Nanti ini teman-teman bisa baca, bisa lihat
ketentuan dari program beasiswa Bestari. Kak Ingga, saya izin menjawab ada pertanyaan dari Ratu Azara juga ya tentang kalau kita bagian dari forum anak dan dapat rekomendasi dari DP3A, apakah bisa? Apakah terdapat format juga? Iya, sangat bisa. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang memang dapat rekomendasi dari DP3A, silahkan meminta suratnya dari DP3A untuk diupload di formulir pendaftaran kalian. Jadi biasanya teman-teman Bapak Ibu dari DP3A sudah punya formatnya. Gitu ya. Terima kasih Kak Ingga. Baik, baik Ibu Neti, terima kasih. Mohon izin Ibu, ini mungkin ini pertanyaannya ini berbeda. Tadi saya lihat ada Inawade, Bu. Kalau kita bagian dari forum anak dan pernah juga mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas P2TP2A di kabupaten dan mempunyai sertifikat, apakah boleh mengunggah sertifikatnya Boleh saja? sekali. Boleh sekali, Boleh. sertifikatnya boleh, tetapi kalau rekomendasi tetap formatnya ada di DP3A ya. Mungkin kalau sertifikatnya bisa diupload di dokumen yang berkaitan atau menulis dari kegiatan sosial yang dilakukan gitu. Terima kasih. Oke, baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir saja, Bu. Ini sudah cukup. Ini dari Erika deh terakhir, Bu. Erika Adelia, Kak, izin bertanya sebenarnya apa sih yang dinilai dari kelulusan beasiswa? Terkadang walaupun nilai kita nih tinggi, tetapi sering sekali justru yang mendapatkan nilai rendah yang lolos beasiswa. Begitupun dalam segi pekerjaan orang tua. Gimana ini, Bu Neti? Oke, iya Luar teman-teman. biasa nih pertanyaannya. Iya, terima kasih. Dari siapa tadi yang bertanya? Dari Erika Adelia, Ibu. Erika Adelia. Oke, adik Erika, syarat pertama lulus administrasi adalah seluruh kelengkapan dokumen. Jadi kadang-kadang yang teman-teman merasa bahwa saya kan nilainya bagus, tapi yang diupload mungkin kayak rapotnya mungkin hanya 1 semester atau mungkin rapotnya dilengkap hanya 2 semester. Itu yang paling utama adalah kelengkapan dokumen untuk lolos tes administrasi. Ya, lalu kita akan lihat pendapatan orang tua juga, apakah orang tuanya pendapatannya berapa juga ditulis dan juga status orang tua. Tapi yang paling utama sebetulnya adalah kelengkapan dokumen. Yang sering kali dan memang sangat banyak saat ini kebetulan tim kami sedang menseleksi formulir yang sudah masuk. Hampir 80% itu mengupload rapotnya hanya kelas satu tingkat. Jadi kalau kelas 10 hanya kelas 10 atau kelas 11 atau harusnya mengupload rapot dia menguploadnya KRS. Jadi yang nggak ada sesuai dengan permintaan. Nah, itu sudah otomatis teman-teman tidak akan lolos. Walaupun mungkin teman-teman tidak sangat berprestasi, kemudian mungkin memang target area kami, tapi karena kami tidak bisa verifikasi, itu membuat teman-teman sudah gagal di awal gitu. Jadi makanya tadi pesan-pesan Kak Khairun itu sangat mohon teman-teman pahami bahwa kelengkapan dokumen adalah syarat utama untuk lolos seleksi administrasi. Ya, demikian. Terima kasih Kakak Inga. Terima kasih Mungkin banyak Kak Ibu Neti untuk jawaban-jawabannya. Ibu Festri. Mohon maaf sekali lagi tentang kelengkapan dokumen, mohon juga jelas ya adik-adik kakak-kakak semua. Jadi kalau uploadnya scan kartu keluarga yang bisa dibaca scannya. Jadi bukan hanya lengkap dokumennya benar, tapi bisa dibaca gitu. Karena kita jadinya tidak bisa verifikasi kalau misalnya datanya gambarnya tidak bisa dibaca. Mungkin itu tambahannya. Selain lengkap, itu juga harus jelas. Untuk scan raport, dalamnya di scan ya nilai-nilainya. Jadi bukan cover raportnya aja gitu. Mungkin udah cukup untuk Ada pertanyaan hari tambahan ini. mungkin ada Apa beberapa ada nih. Tampaknya beberapa yang anak-anak, tambahan dari iya, saya tambahin, Kak Inga, ada beberapa teman-teman kelas 3 mungkin yang masih bingung, kalau rapotnya hanya sampai semester 5 atau mungkin dia masih kelas 3 gitu ya, jadi hanya di semester 1, 2, dan 3, dan 4, maka yang diupload adalah semester dari awal kelas 10 sampai kelas 11. Kalau teman-teman saat ini berada di kelas 12, karena kan belum dapat rapot nih semester ganjil. Jadi silahkan kalian hanya boleh bisa silahkan mengupload dari semester 10 sampai dengan kelas 10 sampai dengan kelas 11. Tetapi jika teman-teman sudah di semester 1 kuliah, maka wajib mengirimkan raport dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya. Kalaupun Kak, saya ternyata
hilang gitu ya rapotnya. Silahkan ke sekolah asal, teman-teman bisa minta kopi rapot atau transkrip nilai seperti yang tadi Kakak Khoirun gambarkan, minta transkrip nilai dari sekolah yang bersangkutan. Jadi memang kelengkapannya tergantung dari tingkat saat ini adik-adik mendaftar di level mana. Apakah di saat ini kelas 3 SMA atau sudah semester 1 kuliah. Terima kasih Kak Ingga. Baik, teman-teman nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan lagi bisa di chat di WA administrasi bisa. Untuk mengakhiri acara, apakah ada sepatah dua kata dari Ibu Kresti, Ibu Neti, atau Ibu Kak Wirun, Terima kasih Ingga. atau dari Ibu, oke. Izin Ingga, Kak Ingga. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita ini karena waktu masih ada ya. Jadi ini ada satu pertanyaan mungkin yang banyak sekali teman-teman masih sering pertanyakan adalah apakah posisinya sudah lulus D3 ya, tapi ingin mendaftar gitu. Itu tidak bisa ya teman-teman ya. Karena kita itu salah satu tujuannya adalah memeratakan akses ya. Jadi kami harapkan pendidikan terakhirnya teman-teman itu adalah SMA ataupun SMK dan sederajat ya. Jadi kalau untuk lanjutan misalnya beasiswa dari D3 ke S1 itu tidak bisa ikut Bestari ya. Mungkin itu tambahannya. Terus habis itu banyak sekali nih teman-teman yang tanya tentang prodi. Mohon teman-teman fokus kepada 11 bidang studi yang sudah diberikan di buku panduan terlebih dahulu ya. Karena banyak sekali prodi-prodi yang banyak banget gitu di universitas itu berbeda-beda. Jadi monggo silahkan teman-teman sesuaikan dengan 11 bidang studi, target bidang studi yang sudah kami sampaikan di buku panduan. Mungkin itu beberapa. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaannya juga. Izin bertanya, kalau kami mahasiswi semester 1, apabila lolos untuk pembiayaan UKT dilakukan dari semester 3 setelah proses selesai atau dari semester 1, Kak? Betul. Jadi betul adalah kita memulai beasiswanya itu di semester 3 saat perjanjian, kalau kamu saat mendaftar adalah semester 1. Ya. Jadi seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Desiana. Kak Koirun, kalau untuk lebih jelas tanya-tanyanya boleh dibantu diinfokan Kak Koi. Misalnya di luar dari ini diskusi. Silakan teman-teman bisa di buku panduan ada beberapa FAQ, terus juga nanti teman-teman bisa selalu lihat media kami di sosial media kami dan juga di website. Nanti beberapa informasi akan kami tambahkan di sana, tapi di sosial media kami ada highlights, di Instagram kami ada highlights FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyakan, dan di situ semuanya sudah ada. Kalau teman-teman juga menyimpan nomor administrasi Yayasan Kokalbe, di situ juga sudah ada status kami gitu. Jadi teman-teman bisa mengecek status kami di situ, hampir semua pertanyaan dijawab melalui status kami. Mungkin itu. Link pendaftaran ada semua di website, di link sosial media kami juga ada. Sebenarnya ini banyak banget ya ini pertanyaannya. Gimana kalau kita lanjut aja nih Kak Koi? Soalnya ini kita dapat info nih jam 15.55. Kita lanjut aja boleh? Atau gimana nih? Beberapa yang belum bertanya, Bu Neti gimana? Mau kita lanjut? Boleh, Ini boleh. terlalu antusiasnya. Ada yang resign juga. Jadi mungkin kalau yang mau resign mau bicara juga boleh, silahkan. Silahkan ditunjuk Kak Inga. Saya akan menunjuk ini ada dari tadi ya. Apia Ingrid. Boleh Apia Ingrid silakan. Izin bertanya Kak, untuk transkrip nilai itu kan harus jadikan satu. Kalau seumpamanya sekolahnya berpindah-pindah begitu, apakah harus dijadikan satu atau tidak? Terima kasih. Nah, ini bagaimana? Silakan.
Pertanyaannya luar biasa ini. Terima kasih. Kalau sekolahnya berpindah, maka bisa dijadikan satu dokumen. Maksudnya di sekolah A, teman-teman punya satu sekolah A, misalnya 3 halaman. Rapotnya isinya 3 halaman nih. Sekolah satunya lagi ada 3 halaman lagi. Sekolah B. Dijadikan satu dokumen. Semuanya jadi satu dokumen. Yang kita minta adalah rapor lengkapnya teman-teman. Jadi silahkan diupload sesuai. Mau institusinya berbeda, silahkan. Karena yang tadi saya tunjukkan itu contoh aja ya teman-teman ya. Ada pendaftar yang mengunggah surat keterangan transkrip yang dalam satu halaman itu ada tulisan semuanya. Ya, karena dia memang dari satu institusi. Tapi kalau misal berbeda ya silakan dijadikan satu aja dokumen yang sama. Tadi juga udah disebutkan, udah ditunjukkan ada yang langsung 25 halaman dalam satu dokumen. Bisa aja, yang penting lengkap. Gitu. Oke, baik Kak Kohirun. Ini ada lagi nih, banyak banget yang angkat tangan nih dari Dharma Hafiza. Silahkan jika ingin bertanya. Ya, selamat siang kakak-kakak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini kita kebetulan sedang barengan untuk mengikuti sosialisasi beasiswa. Kami kemarin dapat info dari Yayasan Dharma Bakti Astra. Mungkin Ibu Neti ya. Jadi kita bersama teman-teman UKM binaan Yayasan Dharma Bakti Astra yang memang ada kebutuhan untuk putrinya untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Mungkin kita coba secara kolektif menyampaikan pertanyaan. Yang pertama itu karena kemarin kita cek untuk di formnya tidak ada pilihan untuk mendapatkan informasi ini dari mana. Yang kita pilih itu komunitas kah atau bagaimana? Iya. Terus yang kedua, misalkan dari proses pendaftaran ini tidak diterima gitu, worst case-nya kan seperti itu gitu. Apakah beasiswanya tetap disandingkan atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaannya Kak dari teman-teman. Oh iya, terima kasih kakak. Iya Kak, untuk pertanyaan dapat informasi apa itu yang sosial media dan lain itu pertanyaan lanjutan ya Kak ya. Jadi diisi saja dan ada opsinya untuk tambahan. Ketika tidak ada opsi di situ, ada pilihan untuk mengisinya sendiri. Jadi monggo, silakan. Ketika misalnya di situ ada, jadi boleh secara secara pribadi berinisiatif untuk menuliskan tambahan opsi lainnya selain opsi yang sudah kami tuliskan, jadi bisa. Semoga menjawab dan terima kasih banyak kakak-kakak sudah bersama-sama di sana mengumpulkan banyak teman-teman untuk melakukan sosialisasi. Semoga bermanfaat. Oh ya, mungkin pertanyaan yang kedua Kak Khairon. Silakan kakak. Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, misalnya dalam proses untuk pendaftaran kuliahnya itu tidak diterima atau ada case serupa gitu, seperti apa? Ataukah beasiswanya tetap diberikan seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan teman-teman di sini. Ini kelihatan nggak nih? Udah ada 10 orang bareng sama kita. Kelihatan. Terima kasih. Untuk pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan beasiswa dari Yayasan Kokalbe nih, dari Bestari gitu, dari program Bestari dinyatakan lulus setelah wawancara, nanti teman-teman semua akan diberikan waktu untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi terserah mau negeri, swasta, tidak ada batasan, mau tatap muka ataupun jarak jauh, kelas karyawan, silahkan, boleh sesuaikan dengan kemampuannya teman-teman semua, di mana nanti ada jangka waktunya. Nah, jangka waktunya kebetulan dari lulus, ada tanda tangan perjanjian, sampai itu kita kasih tenggaran waktu untuk mencari sekolah itu 4 bulan. Gitu. Jadi itu waktu yang cukup teman-teman ketika misal teman-teman tidak dapat SNPTN misalnya gagal ya kan, harus mencari mandiri atau yang lainnya. Silakan. Jadi itu tenggaran waktu dari waktu perjanjian, setelah perjanjian. Gitu. Oke, Kak Khairun, cukup mungkin pertanyaan kita di situ ya. Nanti kita sesuai arahan untuk baca buku panduan ya.
Nanti kita baca dulu. Terima Iya, kasih, Ibu Neti. Terima makasih kasih. banyak. Inga, Silakan ada pertanyaan lagi dari mungkin ini banyak yang teman-teman masih menanyakan Yayasan Kopal B administrasinya ataupun mana yang bisa dihubungi ya teman-teman. ya Silakan nanti. teman website kami www yayasan KHO Mungkin di sharing mungkin ya Kak Khoirun kontak kita. Nah, mungkin ini aku share dulu deh, share screen ya sebentar. Jadi teman-teman bisa ke sini. Jadi di sini ini adalah yayasan kukalb.org. Teman-teman bisa kontak kami melalui ini ada WhatsApp-nya 0812 1200 4937. Gitu. Silahkan dicatat dulu sambil mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Kita masih ada sekitar 10 menit waktunya. Menitan. Ada yang masih mau bertanya? Mungkin ini mungkin dilanjut dulu. Silakan Niluh Putri Ningsih. Sambil teman-teman mencatat nomor WA administrasi. Pendaftarannya lihat linknya di mana Kak? Silakan pergi ke bisa lewat website kami ataupun juga teman-teman bisa lihat di link apa namanya sosial media ya teman-teman. Jadi di sini ada Bestari batch 2, di sini di bawahnya ada persyaratan periode rekrutmen. Ini daftarnya ada di sini, ada klik bisa nih. Segera daftar Bestari batch 2. Nah, teman-teman klik formulir pendaftarannya ya. Mungkin ini Kakak Nilu boleh mikrofonnya silakan ingin bertanya. Kalau Kak Nilu belum mau bertanya, silakan Kak Rambu Mary. Dilanjutkan ini Desya Nidawan, silakan. Iya baik Kak, mohon maaf harus on cam soalnya tadi terkendala jaringan. Tadi mau nanya soal yang template surat rekomendasi Kak. Tadi kebetulan pas Kak yang tadi ngejawab suaranya putus-putus di saya. Jadi ingin tanya soal itu. Kemudian yang kedua untuk tes akademik sama esainya itu tesnya online kan Kak? Maksudnya tuh kalau tesnya online berarti kita hanya dikirimin linknya kayak tautannya gitu terus langsung dikerjain gitu kan Kak? Makasih. Makasih Desyani. Untuk rekomendasinya DP3A silakan menghubungi DP3A setempat yang paling terdekat dengan Anda. Lalu nanti mereka sudah ada formatnya ya. Untuk pertanyaan tentang tes akademik dan lain-lain dan esai itu akan langsung kami ketika hasil pengumuman akan kami kirimkan langsung ke email masing-masing. Jadi pastikan email teman-teman adalah aktif ya, email kalian aktif dan pokoknya semua yang teman-teman masukkan pada saat pendaftaran di awal harus benar semua agar kami bisa komunikasi dengan teman-teman gitu. Dan teman-teman mungkin perlu di garis bawahi bahwa teman-teman yang lulus tahapan seleksi lah yang akan dikontak ya. Jadi yang tidak lulus, jadi misalnya ini Kak saya kok belum ada dihubungi ya misalnya dan udah apa namanya di luar dari jadwal hasil pengumuman ya misalnya. Kita kan ada hasil pengumuman di 5 sampai 7 Desember ya teman-teman ya. Ini mungkin saya ada 5 sampai 7 Desember. Itu kalau lewat dari situ dari tanggal tersebut berarti teman-teman tidak lulus gitu karena tidak kami kontak dalam periode tersebut gitu.
Ya, jadi ini mungkin ada sedikit lagi catatan penting bagi teman-teman pendaftar program Bestari. Mohon membaca panduan dengan teliti, mohon lengkapi formulir pendaftaran dengan lengkap dan sesuai persyaratan ya teman-teman ya. Dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan akan didiskualifikasi. Ya, ketika sudah menyelesaikan dan mengirimkan pendaftaran, silakan menunggu hasil pengumuman kelulusan yang sesuai dengan buku panduan lagi ya teman-teman ya. Dan ada di website kami periodenya atau timelinenya di 5 sampai 7 Desember 2023. Itu hasil kelulusan administrasi yang akan kami umumkan ya. Dan pengumuman kelulusan itu akan kami sebarkan di media yang resmi kami. Jadi ada di website, ada di email, kami email langsung. Tapi emailnya pemberitahuannya hanya kepada penerima beasiswa yang dinyatakan lulus ya tahapan seleksi tersebut. Begitu. Dan semua dilaksanakan secara online. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Koirun. Ini aku balik ke ya dari D5 Parwati. Kalau sekarang mahasiswa semester 1 kan ngekos ya, mengisi form bagian tinggal bersama siapa itu apakah tetap diisi dengan orang tua? Kalau ngekos ya sendiri aja tulis. Nulis sendiri aja ya. Teman tinggal sendiri misalnya, silahkan. Kira ada beberapa waktu lagi. Ini boleh nggak Kak Inga Rambu Mary? Tadi soalnya ada lagi ya, silakan dari ini Rambu Mary. Iya. Halo Kak. Halo Kakak. Ya, saya dari Sumba Timur. Kebetulan saya sudah sarjana sih Kak. Saya lebih tepatnya untuk membantu adik-adik di pedalaman, khususnya di desa saya banyak yang itu yang tidak melanjutkan kuliah. Jadi terima kasih banyak juga untuk setiap penjelasan, wah, luar biasa. Tadi menjadi pertanyaan saya Kak, misalkan kalau tadi kan ada penjelasan yang mengenai penerima beasiswa itu dia 8-an. Nah, seandainya kalau adik-adik ini mereka tidak gimana ya? Maksudnya dia lebih dari 8 semester. Itu gimana, Kak? Beasiswanya apakah dia harus diganti atau ditarik kayak gitu? Terima kasih. Mungkin Bu Neti mau menjawab? Boleh. Oke, terima kasih Kak Koirun. Kakak Rambu, untuk teman-teman yang mungkin sudah menjadi penerima beasiswa Bestari, kemudian ternyata dia melewati batas waktu yang diberikan oleh Yayasan Kokalbe untuk jangka waktu beasiswa, maka penerima beasiswa diwajibkan untuk meneruskan kuliah, tetapi kami akan menghentikan pemberian beasiswa karena memang maksimal kami adalah maksimal 8 semester sejak dia menerima beasiswa. Jadi kalau dia berada di semester 1, maka dia akan berhak menerima beasiswa sampai dengan semester 8. Tapi kalau dia di semester 3 pada saat menerima beasiswa, maka di semester sampai semester 8 juga gitu loh. Jadi hanya sampai semester 8 pada saat dia menerima beasiswa. Kalau dia ada kendala teknis karena apa, mengulang atau apa, jadi sehingga harus meneruskan sampai semester 9 atau 10, maka biasanya dari kami akan tetap mengencourage teman-teman untuk melanjutkan program kuliahnya, tetapi kami tidak bisa lagi memberikan bantuan beasiswa. Demikian Kakak Rambu, terima kasih. Baik Kak, makasih Kak. Hingga ini ada di terima kasih Kak Rambu. Mungkin itu untuk satu jenjangnya, untuk D3 itu maksimum 6 semester ya Kakak. Jadi kalau atau S1 itu 8 semester. 8 semester. Dan D3 itu 6 semester, begitu Kak Rambu. Mungkin ada dia satu ini lagi. Masih banyak ya Kak Koy, ada dia Unisrina. Silakan dia. Terima kasih banyak Kak. Saya ingin bertanya, kalau misalnya di form pendaftaran kita mengisi ingin mengambil prodi A misalnya, namun setelah dinyatakan lulus dan berhak menerima beasiswa, kita malah mengambil prodi B.
yang lain dari yang awal. Karena misal tidak lolos di prodi A, itu bagaimana? Tapi dengan catatan kita berkomitmen hingga lulus nanti sampai di prodi B. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Monggo, Bu Neti. Oke, iya terima kasih. Ya dia untuk teman-teman yang pada saat mungkin dia sekarang kelas 3 ya, kemudian ngambil UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi, biasanya ada dua pilihan ya. Selama itu masih dalam bidang studi yang memang dari program beasiswa Bestari minta, maka boleh pindah. Karena kan teman-teman masih di kelas 3 ya dan baru ujian. Tetapi kalau contoh nih, saya ambil kedokteran tuh satu lagi ambil guru agama gitu ya. Nah, karena pendidikan guru agama tidak masuk dalam bidang studi yang ditawarkan oleh program beasiswa Bestari, maka kamu tidak bisa mengambil pilihan kedua walaupun pilihan kedua yang diterima dari kampus. Demikian dia. Apakah cukup jelas? Baik, Kak, jelas. Terima kasih banyak, Kak. Ini masih ada ini Bu Neti, Kak Koy, Ya, mungkin tambahan. Siti, ada lagi Kak Koy mau nambahkan, silakan. Ya, tambahan dia tadi menambahkan izin Bu Neti juga, teman-teman semua. Jadi memang tadi mungkin kalau teman-teman menyimak ada kita tidak memperbolehkan teman-teman transfer universitas atau pindah jurusan ketika teman-teman sudah menandatangani perjanjian, ya. Jadi perlu diingat karena perjanjian adalah komitmen teman-teman, ya itu. Tapi ada tulisan juga pada saat tadi di PowerPoint kami bahwa kalau misalnya tiba-tiba ada kahar, ada sesuatu yang tak terduga gitu kan ya, yang mengharuskan teman-teman harus pindah di jurusan, tapi kami yang memberikan izin gitu, kami itu adalah mitra, maksudnya UNFPA, Yayasan Kokalbe dan juga Kemen PPA memberikan izin, maka boleh. Tapi kalau misalnya sudah perjanjian tapi tiba-tiba minta jurusan tanpa pindah jurusan tanpa ini tidak boleh ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dia tadi sesuai dengan jawaban Bu Neti, kalau belum perjanjian gitu kan, itu masih boleh pindah, mau pindah sesuai dengan target beasiswa tersebut, ya. Gitu. Baik Kak Koirun, terima kasih atas jawabannya. Masih dilanjutkan dengan Siti Mutiah, silakan. Halo Siti Siti. Siti, apakah ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Siti Mutia. Saya ingin bertanya, jika sudah lolos dari beasiswa, kan misalnya semester 1 dia daftar, terus diterimanya itu semester 2 kan 2024. Apakah biaya UKT semester 1-nya akan dibayarkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Ini sudah kami jawab sebelumnya, Kakak Siti. Jadi kita mulai membayarkan atau mendistribusikan atau menyalurkan beasiswa ketika sudah menandatangani perjanjian, ya. Jadi teman-teman yang sekarang mendaftar adalah semester 1, tapi nanti pada saat perjanjian, tanda tangan perjanjian itu teman-teman masih akan semester 3. Jadi teman-teman baru mendapatkan beasiswa ketika di semester 3. Semoga menjawab ya, Kak Siti ya. Kak Koirun, ini kita satu kali lagi, mungkin dari Safi Ardila Ramadhani, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sasi Ardila Ramadhani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Prodi Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya, Kak. Untuk surat rekomendasi DP3A itu, apakah ada dokumen khusus yang akan kami bawa ketika ke DP3A itu, Kak? Terima kasih. Terima kasih, Sasi. Jadi, monggo silahkan membawa kartu identitas tentunya toh. Jadi dan juga kalau misal sudah sekolah ataupun berkuliah juga membawa kartu mahasiswa ataupun kartu ini sebagai bentuk bukti kalau sudah bersekolah gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa bawa
surat keterangan dari kampus ya kan yang mengetahui bahwa teman-teman mengikuti program studi apa dan lain sebagainya sebagai tambahan untuk identitas teman-teman pada saat rekomendasi, itu akan sangat membantu sekali tim DP3A dalam membuat rekomendasi seperti itu. Terima kasih Kak. Sudah jelas? Oke, baik. Ini izin Inga, ini juga nih mohon maaf, satu pertanyaan ini yang kayaknya sebelumnya belum pernah. Jadi teman-teman, kalau gap year gimana? Gitu kan? Jadi udah lulus, terus kosong nggak berkuliah, gitu. Terus baru mau kuliah dengan beasiswa ini, boleh teman-teman ya. Tapi kita ada maksimumnya adalah 3 tahun dari kelulusan, ya, akhir kelulusan SMA. Jadi maksudnya gimana nih Kak? Saya kurang ngerti. Jadi kalau teman-teman lulusnya 2020, nah 2023 kan teman-teman mendaftar. Nah itu udah 3 tahun tuh maksimum. Ya, jadi teman-teman masih bisa mendaftar. Jadi kelulusan 2020, 2021, 2022 dari SMA-nya, kelulusan SMA atau SMK masih boleh mendaftar. Terima kasih. ya, silakan apakah ada lagi dari Ibu Neti mau ingin menambahkan terkait gap year, Ibu? Iya, ya gap year-nya kalau gap year-nya kelulusan dari SMA, tetapi dia belum berkuliah, maka boleh maksimal 3 tahun. Tapi kalau saya sudah kuliah Bu semester 1 atau 1 tahun, kemudian saya gap year cuti, maka kita tidak mengizinkan, maksudnya bukan masuk dalam syarat beasiswa Bestari, gitu ya. Karena artinya berarti dia seharusnya sudah semester 3. Begitu, Inga. Terima kasih Kakak Inga. Baik, terima kasih Ibu Neti, terima kasih Ibu Kresti, dan dari peserta yang masih tetap standby di sini. Terima kasih Kak Koirun, terima kasih buat jawabannya, buat informasi-informasinya. Jadi kita ini sudah tidak terasa, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara. Jadi nanti kalau yang masih ada bingung-bingung mau nanya lagi, tadi udah dijelasin sama Kak Koirun ya. Masuk ke website, dilihat di situ ada kontak administrasi, kalian boleh chat. Nanti dari bagian administrasi itu nanti akan merespon teman-teman. Jadi sebelum kita tutup, jangan lupa untuk berbagi pengalaman kegiatan hari ini di sosial media sahabat kakak dengan tag or mention @kemenpppa, @yayasan kokalbe, @UNFPA Indonesia, dan menggunakan tagar or hashtag beasiswa bestari 2023. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tuhan berkati semua dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Semoga sukses ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Shalom. Makasih Bu, makasih Kak. Terima kasih Bu.